Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ujang Supriyana, Ibu Wakil Ibu Sri Rezeki, Ibu Fajarwati dan Ibu Murniati. Hari ini kita ada di sini untuk mendukung rekan kita Bapak Dodi Pelokila untuk memberikan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 yang bertemakan tentang disiplin positif. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca bismillah. Dan selanjutnya acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Ujang Supriyana. Untuk Bapak Ujang disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil, Bapak Ibu guru mata pelajaran, wabil khusus Pak Abraham selaku CGP angkatan ke-10 yang alhamdulillah hari ini bisa menyampaikan apa yang sudah dikerjakan selama ini, yang tentunya Bapak Ibu akan silahkan disimak dan memberikan masukan tentang disiplin positif ya Pak. Dan selama ini berarti ini sudah yang ke 1, 2, 3 pada yang keempat. Jadi paling 3 teman-teman menambah wawasan, dan mudah-mudahan bagi yang muda-muda juga nanti ikut mengikuti guru penggerak CGP angkatan berikutnya. Dan yang mudah-mudahan, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan durasinya berapa lama Pak? Paling 30 menit sampai 60 menit. Silakan disimak, dan kalau ada hal-hal yang kurang silakan memberi masukan agar apa yang dibuat oleh Pak Dopi ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah kita sudah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya adalah langsung ke Bapak Dodinya. Silakan, monggo Pak. Cek. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih kepada Tuhan. Tentu kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat dan terpelihara baik-baik saja. Yang kedua, ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Ujang Supriyana yang sudah mendukung saya, Ibu-ibu wakil, Ibu Sri, Ibu Fajar dan Ibu Murniati, serta ibu-ibu sekalian yang hadir bersama. Terima kasih atas dukungannya. Nah, hari ini kita akan disampaikan tentang disiplin positif. Nah, ini adalah diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak, terutama saya di angkatan yang ke-10. Nah, sebelum mulai, supaya kita di kelas kita lebih teratur, mari kita membuat kesepakatan kelas dulu. Saya minta masing-masing kasih satu pendapat tentang kesepakatan kelas kita. Boleh ya? Jadi yang satu boleh saya minta Bu Sri, kesepakatan kelas ini boleh apa Bu? Tidak ada yang keluar ruangan sebelum selesai. Tidak keluar ruangan sebelum selesai. Bagus ini. Sebelum selesai. Oke. Yang kedua, Ibu Murni. Tidak membunyikan gawai. Berarti HP-nya dipadamkan ya. Oke, langsung saya. 3, Ibu Latifah, bagaimana? Biar kelas kita berjalan dengan baik.
Tidak makan di kelas. Oke. Tidak makan dan minum ya. Dan minum di kelas. Mbak juga nggak boleh minum. Oh iya, saya belum. 4, boleh Bu Fajar? Sudah? Oh, berarti tidak boleh berisik ya? Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Oke, yang terakhir ada? Siapa? Selesai tepat waktu. Aduh, bahaya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya ada satu permainan sebelum kita mulai. Boleh Bapak Ibu berdiri? Oke ya, siap ya. Boleh dekat-dekatan Bu Ros, karena kita mau main sesuatu tangkap tangan. Boleh ya? Jadi nanti tangannya ditaruh ke teman kiri kanannya. Boleh? Nah gini, satu. Jadi telapak tangannya satu dibuka, berarti berarti Ibu Murni harus nyambung sama Ibu Sri kan? Ibu Fajar harus nyambung sama Bu Ros. Oke. Boleh, oke, seperti itu ya. Ikut permainan dulu ya, minta maaf diganggu nih permainan. Jadi tangannya kebuka, yang kiri satu kebuka, yang satu telunjuknya, berarti nyambung. Boros nyambung, oke. Yang satu begini. Oke. Yang satu mantep, yang satu. Oke. Saya hitung 1, 2, 3, maka secepat mungkin ditarik ya. Oke, siap ya. Oke, yang nggak boleh curang ya, nggak boleh curang ya. Tangannya lah. 1, 2, 3. Oke, ada yang dapat. Oke, sekali lagi ya, 2 kali, nanti 3 kali kita ya permainannya. Gantian, balik lagi. 1. Perhatian. Oke, 1. Mana yang balik man? Jangan. Bu Henry korban nanti manis ke buka dua-dua. Oke. Pokoknya tangan satu kebuka, satu telunjuknya harus menunjuk. 1, 2, 3. Oke, dapat lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 1. Belum 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, jadi ada 5 kesepakatan kelas kita. Nah, tema kita tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih berfokus pada disiplin diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, ada 6 karakter pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Ini kita semua tahu. Nah, kita berpindah. Nah, biasanya orang punya motivasi dalam hidupnya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada beberapa jenis. Mari kita lihat, ada 3 jenis motivasi. Lanjut, nextnya. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Nah, ini tujuannya selalu untuk melindungi dirinya. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
ini adalah nilai universal yang dimiliki oleh semua orang, termasuk anak-anak didik kita. Maka biasanya mereka itu di sekolah, ketika kita berhadapan dengan mereka, sering kita menghadapi kondisi dan keadaan mereka yang dengan berbagai keadaan ini mereka punya motivasi masing-masing. Nah, kita akan lihat lebih lanjut seperti apa. Nah, jadi karena motivasi-motivasi itu, maka seorang guru harus melakukan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, dari dasar motivasi ini kita harus ingat, balik dulu ke belakang, bahwa kita harus sebagai guru, kita harus mampu mewujudkan sebuah keyakinan yang kemudian anak-anak ini kita memiliki kesepakatan dengan mereka. Makanya kalau kita biasa di awal tahun pelajaran kita buat kesepakatan kelas, supaya selama berjalannya pendidikan 1 tahun itu, kesepakatan kelas itu berjalan dengan baik. Nah, nanti ada kejutan-kejutan di belakang yang nanti kita lihat. Nah, setidaknya ada beberapa keyakinan kelas yang bisa dibuat oleh kita masing-masing. Tiap guru harus punya keyakinan kelas masing-masing. Saya buat di sini karena guru agama Kristen, jadi ada beberapa jenis keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama tentang nilai-nilai iman, yaitu mereka harus punya iman, kasih, dan pengharapan. Yang kedua, mereka harus belajar saling mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang tidak sopan satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat sekolah atau warga sekolah secara umum. Disiplin sekolah adalah hadir tepat waktu, menaati peraturan sekolah, dan melaksanakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Dan di kelas mereka harus aktif dalam belajar, berani bertanya, menghormati teman, serta mereka mampu bekerja sama. Ini harus menjadi patokan di dalam kelas, kesepakatan kita dengan mereka. Kalau mereka tidak melakukannya, maka kewajiban kita untuk menagih kepada mereka. Atau mereka melanggarnya, maka kita punya cara untuk menyadarkan mereka. Berikutnya, pertanyaannya, ketika murid melakukan perbuatan yang menentang dengan nilai-nilai kebajikan, juga melanggar aturan yang ada, sebenarnya karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, lanjut. Jadi kebutuhan dasar mereka ini, yang tiga kebutuhan dasar yang tadi itu biasanya tidak terpenuhi, akibatnya mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan diri. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Nah, saya punya beberapa kertas nih. Saya mau bagikan dulu sebentar. Tolong ditempelkan ke depan ya. Boleh Bapak Ibu? Satu. Bebas. Berikan contoh-contoh minimal 3 tentang yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu apa aja? Nah, boleh ya, satu orang satu, tuliskan 3 kebutuhan bertahan hidup itu apa saja. Kemudian penguasaan itu apa saja. Dan yang ketiga, kesenangan itu apa saja. Jadi ada 3 ya. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kesenangan. Nah, kalau sudah selesai boleh tempel di depannya. Nah, nomor 1, boleh 3 yang situ Bu? Cukup nggak? Yang bertahan hidup dulu. Tadi satu orang. Oke, yang bertahan hidup dulu. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Contohnya seperti apa? Ya, dipegang tangan hidupnya. Iya. Seberapa lama bukan ke sana. Itu nanti saya edit, saya potong. Bagian itu harus saya potong. Oke, tidak tulis nama.
penguasaan, yang kedua kesenangan. Tapi satu kertas satu ya, biar muat ya. Ya, satu kertas satu biar muat. Kalau sudah selesai, boleh masing-masing tempelnya berurutan ke bawah. Berurutan ke bawah ya. Yang bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan. Kalau kasih sayang tentu mudah kita terjemahkan. Kemudian kebebasan tentu mudah. Bebas. Jadi contoh bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya kayak apa? Jangan sampai setengah jam ya Bapak Ibu, nanti habis dulu. Nomor 2 itu penguasaan. Boleh yang mana saja. Kalau nomor 1 orange, ya, tapi ini orange semua. Tidak apa-apa, bebas tuh. Bebas. Nanti kita ambilnya random, kita lihatnya random aja. Bertahan hidup, penguasaan dan kesenangan. Oke, sambil menulis kita menunggu sebentar lagi dikit. Ternyata susah juga memikirkannya ya. Ya, penguasaan dan kesenangan. Oke, siap, sudah. Boleh ditempel di depan Bu, berurut ke bawah. Jadi diminta maaf ya, saya suruh tempel segala macam ya. Kesenangan. Nah, jadi contoh kebutuhan kesenangan itu seperti apa? Kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan masuk di studi kasusnya. Oke, kalau begitu 5, 4 di depan dulu, berurut ke bawah. Random aja nggak apa-apa. Boleh. Wah, terlalu foto itu. Buatnya merangkap dokumentasi. Bu ibu di situ, tetap di situ mau difoto dulu. Iya. Oke, terima kasih. Boleh Pak Ujang, Pak Ujang. Ya. Makanan yang lezat. Saya suka sekali sampai bebas sih, saya juga bisa kuliner. Bebas. Pada mikir susah. Nggak apa-apa, berurutan ke bawah. Bu Murni selalu bersyair Bu. Kemarin juga dia nulis panjang banget. Iya. Kompetensinya harus ini ya, muncul ya. Satu kata ya. Baik, coba saya bacakan ya beberapa ya. Formula ya. Ada. Ya beda-beda.
Bukan, hilang satu tuh. Oh masih ketinggalan satu. Nih, di atas boleh atau di samping boleh. Kesenangan berhasil melakukan sesuatu, tercapai yang diinginkan, ini abstrak semua. Bisa. Yang berikut, menyalurkan hobi, kesukaan, makanan yang lezat, transportasi yang nyaman. Nanti beli mobil Bu ya. Beli mobil. Bertahan hidup, bernafas, makan, beraktivitas. Bertahan hidup. Info orang lain jika kamu bepergian. Ini agak lebih kan? Jangan melawan kuasa Allah atau Tuhan. Tenang dan buat rencana. Wah bagus sih. Tapi agak ini ya. Info orang lain jika kamu pergian ya. Tolong kasih tinggal pesan ya. Makan nutrisi air, bertahan hidup, makan selalu senyum. Ini makan aja deh. Penguasaan, bisa mahir, belajar IT. Ternyata Bapak Ibu punya keinginan untuk menguasai dan mengetahui sesuatu juga sangat banyak. Baik, kita lanjut ya studi kasus. Nah, kita akan bawa ke Muhid. Studi kasus next. Ibu Santi guru bahasa Inggris. Dia sedang dibuat pusing dengan ulah si Anto, satu murid di kelasnya. Beberapa teman mengeluh karena Anto sering meminta makanan teman-temannya secara paksa. Jika Anda mengalami situasi Ibu Santi, maka apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Anto sehingga dia melakukan ini? Contoh, mari saya tanyakan dulu. Boleh dijawab ya? Boleh dijawab 3 orang ya nanti. Boleh, Bu Latifah, kenapa sampai Anto melakukan hal ini? Cek dulu, bunyi nggak? Cek. Kenapa sampai Anto melakukan hal tersebut? Anto ngambil makanan teman-temannya secara paksa. Ini studi kasusnya. Kenapa sampai Anto melakukan? Jawabannya satu. Karena ada keinginan. Karena keinginan. Boleh, yang kedua, saya minta Bu Mega. Bagaimana Bu Mega? Karena dia belum sarapan dia. Belum sarapan. Baik, Bu Endri. Mungkin Antonya itu mencari perhatian. Mencari perhatian. Dengan melakukan hal-hal tersebut. Baik, kita akan lihat kasus ini bagaimana penyelesaiannya. Yang pertama, karena dia lapar. Ya, sebab orang tua Anto tidak pernah memberi bekal makan siang untuknya. Maka kebutuhan dasar berusaha dipenuhi oleh Anto adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, alasan kedua, Anto merasa senang jika teman-temannya memperhatikan dia. Jadi alasan pertama itu bertahan hidup, makanan. Yang kedua, alasannya adalah supaya dapat perhatian, diterima dan kasih sayang. Saat laporan dari teman-temannya sampai pada guru, maka guru akan melapor persoalan ini pada orang tua. Nah, dari situ orang tua akan memperhatikan dia. Penyebab ketiga, dari perilaku Anto, teman-temannya jadi takut kepadanya sehingga mau menuruti perkataan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Anto adalah kebutuhan kekuasaan. Nah, ini yang kasus-kasus yang sering terjadi. Alasan keempat, karena merasa bosan. Saya selalu kurang huruf terus saya ini. Huruf lebih, huruf kurang. Ini dari dulu tidak pernah berubah. Ini susah menurut saya menyelesaikan masalah ini, butuh pendalaman materi atau apa sebenarnya. Karena merasa bosan dengan makanan yang ada di bawah dari rumah, Anto selalu mendapatkan menu yang sama. Itu sebabnya dia tertarik untuk mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, kita lagi mau menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan cara posisi kontrol restitusi. Baik, kita lihat posisi kontrol restitusi. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Nanti saya akan tanya. Yang pertama, guru itu biasanya menghukum, suka sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah.
dosi. Makanya akhirnya murid merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, guru biasanya memperlakukan diri sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Boleh saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau disuruh memilih, Bapak Ibu memilih yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Boleh saya tanya dari Bu Roseni, dan kasih alasannya ya. Bapak Bu Ros. Masih jalan. Pilih salah satu Bu Ros. Kasih alasan. Sebagai friend, teman. Sebagai teman. Alasannya apa? Alasannya kalau siswa itu merasa guru itu tidak dibatasi oleh kasta, tidak dibatasi oleh ketinggian martabat gitu, dia akan dengan terbuka terhadap kita. Kemudian kalau sudah terbuka, pelajaran yang kita masukin juga tetap masuk gitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya boleh Bu Fajar pilih salah satu ya. Boleh, beda. Memang harus berbeda. Kalau harus berbeda, saya milih guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Baik, alasannya Bu? Kita dalam posisi adil karena siswa kita kan tidak hanya Anto semata. Betul. Jadi anak-anak yang lain pun perlu kita lihat perasaan dia pada saat Anto melakukan itu tuh seperti apa. Baik. Karena saya tahu pasti kalau si A diambil makanannya oleh Anto dengan si B yang diambil makanan oleh Anto, pasti pendapatnya akan berbeda. Iya. Jadi kita sebagai pemantau dan nanti sebagai solusinya, kita mencari solusinya yang terbaik di antara permasalahan yang ada. Baik, yang ketiga terakhir saya minta Ibu Tri, boleh Ibu Tri? Ibu Tri boleh yang mana? Bebas ya memilih ya. Jujur, jawaban saya hampir sama tadi dengan Bu Fajar. Bu Fajar Saya ya? lebih suka sebagai pemantau. Kita lihat bagaimana kondisi siswa ya tadi dengan berbagai alasan. Dan yang kedua, keputusan kan tidak hanya dari kami guru ya, satu orang guru. Kalau anak ini sudah dipantau bagaimana keadaannya, kemudian apa alasannya, kita bisa bekerja sama dengan mungkin wali kelasnya ya, dengan wali kelasnya atau guru BK-nya untuk mengatasi setiap permasalahan. Itu aja. Oke, karena sama jadi saya minta satu lagi. Boleh ke depan Bu Sri, coba satu Bu. Karena supaya ada 3 jawaban yang berbeda. Berarti beda ya? Ya. Oke, kalau beda saya memilih guru sebagai manajer. Ya, baik. Baik, kalau guru sebagai manajer, ada kalanya kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian sebagai manajer kita juga harus mengenal siapa peserta didik kita, dan kita harus masuk ke kegiatan peserta didik itu karena kita harus mengenal mereka, dan kalau sudah mengenal anak didik kita itu merasa nyaman dengan kita. Jadi manajer di sini manajer yang bijaksana. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lihat jawaban mana sebenarnya yang tepat. Kita lanjut. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Urutannya adalah guru sebagai penghukum ini dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini kalau guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya adalah anak-anak memberontak, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan.
Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini guru berceramah mengatakan seharusnya bapak kecewa, ibu kecewa, ibu tidak suka dengan ini. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lebih lelah sekali mengatakan hal ini, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Ini kalau pembuat rasa bersalah. Dampaknya murid merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak bapak kamu pernah bantu ini bantu itu. Hasilnya ketergantungan kepada guru. Kemudian kelihatan di dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Berikutnya, jadi suatu saat kalau dia menemukan kesalahan kita, dia sangat kecewa. Kemudian berikut, dampak pada murid, lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Kemudian pemantau, guru berkata, menghitung dan mengukur. Ini pemantau ini biasa menghitung, kamu sih kalau seandainya begini pasti begini. Menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kamu sudah ngerti peraturannya belum? Tahu tidak peraturannya? Nah, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, maka dia ikut maunya dia. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kemudian dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadir untuk dirinya. Berikut kalau guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki semua masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau tadi itu murid meletakkan guru. Jadi guru ini berkualitas. Tapi kalau manajer, murid meletakkan dirinya. Ya. Terakhir, berikutnya, murid meletakkan diri. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari penjelasan-penjelasan ini, maka guru sebagai apa yang baik? Sebagai manajer. Jadi kalau guru sebagai teman, suatu saat dia ketemu kesalahan kita, oh ternyata begitu ibu gurunya. Kalau kita cuma sebagai pemantau, maka ujungnya di hasilnya dia bilang bahwa menyesuaikan diri. Kalau ada ya kita ikut, kalau tidak ada ya terserah. Kalau sebagai penghukum, ini parah lagi, ini menghardik dan seterusnya. Nah, baik, posisi kontrol restitusi dilanjut boleh. Dari 5 posisi kontrol restitusi, posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, sebaiknya setiap guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan lanjut yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, modelnya seperti apa ini? Coba kita maju lagi sekali sedikit. Menstabilkan identitas. Nah, kemarin saya coba tes kepada 2 anak yang melakukan hal ini, dan ternyata proses tes melakukan ini memudahkan kita untuk melakukan kedua, ketiga dan seterusnya. Menstabilkan identitas adalah
dapat dilakukan dengan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal menuju identitas yang berhasil. Jadi kalau anak ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak bertindak sebagai penghukum atau sebagai hakim atau sebagai teman atau sebagai pemantau, tetapi kita bertindak sebagai seorang manajer yang meletakkan identitas salahnya kepada menuju identitas berhasil, bahwa sebenarnya kamu bisa, tetapi kamu harus belajar dari persoalan ini. Ya, berikutnya masih tentang menstabilkan identitas dapat dilakukan berdasarkan pengertian bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan merupakan proses belajar yang kemudian akan menggeser identitas yang gagal menuju identitas yang sukses. Nah, berikut. Menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Berbuat salah adalah hal yang manusiawi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah. Bapak Ibu guru tidak tertarik mengetahui siapa yang salah atau benar. Guru hanya tertarik menyelesaikan persoalan. Jika kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, apakah kamu merupakan sikap yang baik pada diri sendiri? Nah, lanjut. Validasi terhadap tindakan yang salah. Validasi terhadap tindakan yang salah dapat dilakukan berdasarkan bahwa setiap perilaku hanya ingin memenuhi kebutuhan. Jadi tindakan-tindakan yang tadi itu anak lakukan itu sebenarnya mereka lakukan cuma untuk mau memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan apa tadi? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasarnya tadi apa? Hah? Kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup. Sebenarnya persoalannya cuma di situ. Dan kemudian kita butuh memvalidasinya. Ini kebutuhannya apa sih sebenarnya? Dia lakukan ini karena apa? Nah, setiap perilaku hanya ingin memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menuju tindakan proaktif. Biasanya kita stimulus aja, tapi kita mulai proaktif menemukan serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik. Kemudian apa saja unsurnya? Kamu pasti punya alasan melakukan perbuatan ini, kan? Hal apa yang penting bagi kamu? Apakah ada sikap baru yang dapat kamu tambahkan dalam hidup kamu? Apakah kamu mau belajar dari hal yang lain untuk beroleh apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan perbuatan yang tidak positif? Nah, ini memvalidasinya. Nanti di terakhir kita akan praktek ya, cuma beberapa menit. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini di mana? Nah, ini keyakinan ini yang ini. Nah, keyakinan ini. Tapi keyakinan ini bukan cuma ini sebenarnya. Harus ada ditambahkan menyangkut perilaku, nilai-nilai moral dan sebagainya. Keyakinan. Kemudian anak sudah salah, kita posisikan bukan kita sebagai hakim kepada dia, tetapi kita posisikan sebagai orang yang oke, kamu bisa punya kesalahan, tetapi kamu harus belajar dari kesalahan ini. Itu manusia, tapi kamu harus belajar. Nah, kemudian kita butuh memvalidasinya bahwa kebutuhan anak ini apa sebenarnya? Penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang atau apa? Nah, dari situ baru kita menanyakan keyakinannya. Dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna bagi murid, atau juga akan memunculkan motivasi secara intrinsik mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi dia secara intrinsik, waktu kita validasi, maka dia secara sadar anak ini akan memunculkan, oh iya, minta maaf Pak, saya salah. Dia memunculkan sendiri karena kita mengingatkan keyakinan. Waktu kita validasi ini, menanyakan keyakinan ini, maka muncul kesepakatan kelas kita apa? Terus sekarang apa? Nah, anak sendiri yang bisa menemukan dan menjawabnya. Berikut unsur-unsurnya adalah apa keyakinan sekolah yang kelas keyakinan kelas atau sekolah kita? Apa? Dia bisa menyebutkannya. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, kelas apa yang ideal? Seperti apa sih? Kelas yang ideal seperti apa sih menurut kamu? Apakah kamu sudah melakukan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas yang mana yang kamu abaikan dan langgar?
Kamu ingin seperti apa hubungan dengan keyakinan kelas kita? Oke. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Muncul pertanyaan mungkin? Ada? Kalau enggak saya suruh bermain lagi, kita bermain. Boleh Pak? Saya maaf bertanya ini hanya terkait istilah saja. Berarti yang Bapak sampaikan di sini keyakinan itu sama saja dengan kesepakatan. Ya, keyakinan itu sama dengan kesepakatan baik yang kita sepakati. Ya, istilahnya saja. Jadi itu kebijakan-kebijakan yang kita sepakati bersama. Jadi, tapi dia beda dengan peraturan. Karena dalam kesepakatan kelas dia harus memunculkan narasi positif. Kalau biasanya di peraturan kelas tidak menyontek, itu negatif. Kata nyonteknya itu tidak menyontek. Nah, harus dibuat kesepakatan dengan kata-kata yang positif. Contohnya, kita sepakat untuk menjaga kejujuran di dalam kelas, menjaga kejujuran. Nah, itu positif. Artinya berarti dia tidak boleh tidak jujur, nyontek itu. Itu yang menjadi perbedaan. Nah, coba. Kita mundur ke belakang. Kebajikan, kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, salah. Saya maaf ya. Bukan itu memang itu saya dulu tidak selesai. Baik, itu kebajikan ya. Lanjut ke menanyakan keyakinan. 20 ya di situ menanyakan keyakinan ya, ini penting sekali menanyakan keyakinan kepada murid. Berikutnya kesimpulan, seorang guru yang profesional memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah dan dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti yang saya sampaikan? Saya minta refleksi sebelum kita selesai. Ya, nanti di ujungnya saya ada punya kasus yang harus Bapak Ibu mempraktekkan dari restitusi itu, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, mundur sampai ke segitiga itu, mundur sampai yang ke segitiga. Halaman berapa ini? Halaman 20. Nah, nanti kita punya kasus itu ya. Ya, jadi apakah sampai sini sedikit memahaminya? Nah, kalau tidak saya minta refleksinya saja. Oke, tanya Bu, silakan. Ya boleh. Itu di belakang itu. Ya, terima kasih untuk yang keyakinan atau kesepakatan Pak Dupe. Selama ini kan kita sebelum kita memasuki KPM di awal tahun, kita kan sudah membuat kesepakatan setiap kelas, bahkan kesepakatan itu kalau saya suka minta tanda tangan dari orang tua. Bergantian, pokoknya satu jadi murid, satu jadi guru. Kasus yang pertama itu boleh memilih ya, jadi boleh memilih. Ada 3 kasus, silakan memilih. Ibu Murni sama Ibu Sri, Bu Fajar sama Bu Ros, Ibu Tri sama Bu Latifah, dan Bu Mega sama Ibu Endri. Kasus pertama saya
Nanti kita mau lihat apakah segitiga restitusi bisa diterapkan atau tidak dengan menggunakan guidance yang tadi. Pertama, validasi. Nah, validasi itu kata-katanya harus seperti yang tadi, menstabilkan identitas. Nah, ini stabilkan identitas, ini berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan seterusnya. Kasus yang pertama adalah Ali seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Nah, ini dibacakan. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang, ini silakan pilih ya, baru dimulai. Amira yang sedang guru sedang melihat Amira memperhatikan hasil ujian ulangan yang didapatkannya dan menghampiri gurunya. Ini bernama Ali ya, Ali adalah gurunya, Amira adalah muridnya. Menghampiri Amira dan bertanya, berapakah nilai yang didapatkan? Amira menjawab 60. Seketika itu guru merasa senang dengan nilai yang 90 yang ada didapatkan. Rasa senang itu dikeluarkan dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar benar sih. Belajar lebih keras lagi ya." Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih. Si Ali langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas. Ali memutuskan untuk keluar dari kelas sewaktu pulang sekolah. Guru meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Ali. Maaf ya, Ali ada anak pertama, kemudian Amira adalah anak kedua. Terjadi pembulian ya, maaf. Salah. Jadi karena dipakai Anda, jadi saya salah. Ali mendapat nilai 90, sedangkan Amira 60. Kemudian disampaikan kepada Amira, dia mengejek Amira, dan akibatnya Amira menangis. Nah, kemudian hal ini sampai kepada guru. Nah, tindakan kita sebagai guru dalam menangani kasus ini adalah seperti apa? Contoh yang kedua, ini saya ambil. Saya ulang ya. Ali dapat nilai 90, Amira dapat nilai 60. Kemudian Ali bilang sama Amira, "Ye, saya dapat 90 dong, kamu lebih jelek dari saya." Artinya ada pembulian di situ. Nah, kemudian Amira menangis. Nah, kasus ini sampai kepada ibu guru. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya, berikut. Bita, murid kelas 9. Jarang sekali berinteraksi dengan teman sekelas. Ya, dia ingin dekat dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian ada challenge dari teman-teman sekelasnya. Bita, kalau kamu mau jadi teman kami, yang kamu harus lakukan adalah kamu mengangkat tangan seolah-olah ingin menjawab pertanyaan, tetapi endingnya kamu menjawab, "Saya izin ke toilet." Nah, tetapi ketika perilaku si Bita ini dilakukan, dia merasa senang dan diterima oleh teman-temannya. Tapi kemudian si bapak guru mengetahui bahwa si Bita melakukan itu cuma untuk memenuhi tantangan dari teman-temannya untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Nah, sebagai guru, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam menangani kasusnya Bita? Kasus yang ketiga adalah Ciko, seorang murid kelas 7. Saat belajar mengajar selesai, dia merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Dia bersiap-siap dengan tas. Akhirnya dua teman menghampiri untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal piketnya. Tapi dia bilang, masa bodoh, saya mau pulang. Tetapi saat dia ingin pulang, ibu guru melihatnya. Kemudian ibu guru mengejarnya sampai ke kantin dan berkata, "Ciko, kenapa kamu tidak melakukan tugas kamu?" Terus Ciko menjawab, "Saya bosan, Bu.
Kerjanya piket mulu, Bu. Saya tidak mau, saya mau pulang. Nah, sebagai guru, apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus tersebut? Baik, silakan pilih kasus 1, 2, atau 3. Boleh? Siapa tentukan siapa yang jadi murid, siapa yang jadi guru ya. Nanti saya ambil 2-3 video.